selanjutnya, bagaimana sih FOMO itu bisa berdampak pada terbentuknya komunitas pada fenomena viralnya Labubu ini? Oke, mungkin istilah FOMO ini udah nggak asing lagi ya, apalagi di kalangan Gen Z. Kayak ini adalah suatu fenomena yang umum banget dirasain sama kalangan Gen Z gitu, walaupun mungkin ada yang nggak FOMO juga sih. Nah tapi FOMO ini pasti selalu berdampak pada suatu yang viral. Ya FOMO aja kan maknanya fear of missing out gitu. Jadi ada rasa semacam gak tahu ketakutan atau ancaman yang ngebuat orang ini kayak gue harus selalu catch up sama update, gue harus selalu punya yang terbaru dan segala macam karena gue nggak mau ketinggalan gitu. Gue pengen kelihatan up to date segala macam gitu. Mungkin mereka nggak akan terang-terangan bilang kayak gitu, tapi perilaku mereka menunjukkan hal demikian gitu. Jadi gitu berdampak banget lah fenomena FOMO ini, karena lama-lama kan kayak orang pada menyatu bareng-bareng gitu ya, mencari si produk Labubu ini kayak atau yang serial tertentu lah segala macam. Itu akhirnya mereka ngebentuk yang tadi aku sebutin komunitas sendiri karena itu dirasa kayak semacam safe space ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Oke, terima kasih buat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih proses mengoleksi barang yang sama tuh bisa semakin memperkuat hubungan di antara mereka baik di dunia maya atau kehidupan sehari-hari? Oke, ini juga tadi udah sempet aku mention dikit ya, kayak orang yang punya interest yang sama gitu, mereka umumnya akan saling mencari dan berinteraksi sama satu sama lain gitu. Dan lama-kelamaan akan membentuk grup, terus komunitas yang besar gitu, karena ya lama-kelamaan mereka menganggap komunitasnya itu semacam safe space atau kayak tempat ruang aman bagi mereka untuk mengekspresikan apa yang betul-betul mereka suka gitu. Karena kalau misalnya di satu komunitas yang sama gitu, yang punya yang orang-orangnya itu interestnya punya, yang orang-orang itu punya interest yang sama gitu, jadinya nggak ngerasa atau mereka nggak perlu dijudge gitu akan apa yang mereka sukai. Nah karena di sini konteksnya kan soal koleksi barangnya sama ya, yaitu Labubu gitu, bisa memperkuat hubungan ya, karena yang tadi aku sempet bilang juga, mereka ngerasa kayak ya udah kita sama-sama gilanya gitu. Terus kayak dengan begitu mereka nggak ngerasa sendiri. Nah perasaan ngerasa nggak sendiri ini yang lama-lama bikin ada rasa keterkaitan lah antara satu sama lain. Terus kayak jadi solid gitu, kayak ya udah kan kita bareng-bareng nyarinya, kita sama-sama suka Labubu, terus suka upload ya mails gitu, kayak sama-sama suka nyari produknya juga segala macem ya. Jadi kurang lebih sih itu, walaupun mereka juga di dunia maya biasanya malah jadi temenan gitu, karena dipikirnya itu kayak interest kita sama nih, terus kayak ya udah bodo amat, kita sama-sama gilanya ini, jadinya merasa relate gitu satu sama lain. Kan kita kan paling seneng gitu ya kalau punya temen yang bisa saling paham lah, relate satu sama lain, jadinya bondingnya kuat meskipun di dunia maya juga gitu. Oke, makasih jawabannya. Buat pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak yang muncul dari pembentukan kelompok penggemar dan non-penggemar ini terhadap hubungan di antara kedua kelompok itu? Kalau dari yang aku lihat gitu ya, kayaknya tadi juga aku sempat ngomong juga kalau yang non penggemar Labubu ini ngelihat fans Labubu tuh kayak apaan sih orang-orang ini gitu, boros, konsumeris segala macem gitu. Jadinya
misalnya di real life gitu, ngelihat orang ada tasnya tuh ada gantungan labubu gitu misalnya. Nah terus si non penggemar ini dalam hati ngeliat kayak, nah ini pasti penggemar labubu nih, gak beres. Nah itu pokoknya kayak udah memunculkan stigma sendiri gitu, hanya karena dia adalah penggemar labubu. Dan itu stigmanya biasanya stigma buruk sih. Kalau udah kayak apa ya, kalau dia udah skeptis kalau pokoknya labubu jelek gak usah dibeli segala macam, itu lama-lama lihat di real life atau lihat di sosmed gitu, ngelihat orang yang ngefans sama apa yang dia nggak suka gitu atau sesuatu yang kontra dari pandangan dia, itu biasanya akan memunculkan rasa itu ya apa, stigma buruk itu. Jadinya antara dia ngajak ribut atau ya udah didiemin, nggak mau temenan gitu. Yang memunculkan dampaknya sih apa sih, dampak yang muncul sih yang aku lihat ya kayak gitu, kayak jadi ada stigma buruk, terus juga keributan gitu ya, muncul konflik segala macem gitu sih. Dan mungkin dari sisi penggemarnya juga ngelihat orang yang nge-hate labubu ini orang yang nggak bisa apa menerima kesukaan orang lain, terus kayak they can't let people enjoy their things gitu, kayak ya udah sih kan belinya pakai duit gue gitu, kenapa lo yang ribut. Makanya jadinya mikirnya ke orang-orang yang gak suka labubu tuh jadi kayak gitu kayak gak bisa menghargai orang lah gitu, gak bisa menghargai kesukaan orang gitu. Oke, makasih buat jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah apa saja faktor yang membuat boneka labubu ini menjadi tren sosial dan memberi kesan bukan sekedar boneka pada audiens. Oke, buat jawaban dari pertanyaan terakhir ini, lagi-lagi kayaknya tadi juga aku sempet mention kalau kalau misalnya orang udah menyukai sesuatu, dan terutama kalau misalnya itu adalah hobi yang sebagai bentuk escapism dari stresnya mereka, itu akan memunculkan rasa emotional attachment gitu-gitu. Jadinya mereka ngelihat labubu ini mungkin apa ya, bukan sekadar boneka biasa atau apalah, bisa aja mereka dalam hati jadinya mikir kayak labubu nih life savior mereka gitu, atau memang sekedar untuk memenuhi kepuasan batin aja gitu. Jadinya itu adalah suatu hal yang harus mereka punyain gitu. Kalau misalnya nggak punya, rasanya kayak nggak tenang gitu, kayak ada yang kurang, nggak lengkap segala macam gitu. Mungkin yang paling mendasari sih menurut aku rasa attachmentnya itu sih. Jadinya lama-lama mereka akan mencari alasan apapun untuk menjustifikasi perilaku konsumeris mereka gitu, kayak ya udah ini kan belinya pakai uang aku, atau kayak ya aku suka aja karena lucu, terus segala macem, kayak ya satisfying aja gitu kan biasanya kalau Gen Z ngomong, kayak for no reason gitu. Tapi mereka akan mencari-cari alasan untuk membenarkan perilaku mereka gitu loh. Jadinya mereka akan berusaha meyakinkan orang lain juga kalau sebenarnya labubu kayak bukan cuma sekedar boneka biasa aja. Dan ini tuh kayak aku juga pernah lihat labubu originnya itu dari apa ya, dari makhluk mitologi apa gitu, dari China. Terus kayak ya udah pokoknya mereka akan nggak tahu ya mengada-ngada atau enggak, pokoknya akan mencari alasan lah kalau boneka ini tuh kayak bukan cuma sekedar boneka aja gitu. Ya kalau aku sih menekankannya di attachmentnya, itu faktor yang paling mempengaruhi kenapa labubu ini kayak sesuatu yang harus banget mereka miliki gitu. Itu sih menurut aku. Oke, pertanyaan terakhir tadi sekaligus menutup sesi wawancara sore ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya.
Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sama-sama.